Selamat siang, saya tujukan kepada mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang memprogram mata kuliah Teknik Penyutradaraan. Mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa semester 6 dengan bobot 2 SKS. 2 SKS. Mata kuliah ini sebenarnya kelanjutan dari mata kuliah apresiasi dan kajian drama yang diberikan pada semester lalu gitu ya. Kalau misalkan eh, kalian semua pernah memprogram itu ya berarti nanti pemikirannya tidak jauh beda, artinya akan dapat kelanjutan pengetahuan tentang penyutradaraan di mata kuliah ini gitu ya. Dengan bobot 2 SKS nanti kita akan adakan perkuliahan sebanyak 14 pertemuan ditambah satu pertemuan untuk ujian tengah semester atau UTS dan satu pertemuan untuk UAS semacam itu. Capaian pembelajaran mata kuliah teknik penyutradaraan ini yaitu ada capaiannya yang harus ditempuh. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang konsep-konsep penyutradaraan sebuah naskah, memilih pemain, berlatih untuk menyiapkan pementasan, serta bagaimana mengelola sebuah pementasan dengan baik dan benar. Itu adalah capaian pembelajaran mata kuliah teknik penyutradaraan. Dari capaian ini dihasilkan deskripsi mata kuliah. Deskripsi mata kuliah teknik penyutradaraan membahas tentang konsep-konsep penyutradaraan sebuah naskah, memilih pemain, berlatih untuk menyiapkan pementasan, dan bagaimana mengelola sebuah pementasan. Itu adalah deskripsi mata kuliah teknik penyutradaraan yang diberikan di program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi kalau misalkan nanti ditemukan mata kuliah teknik penyutradaraan di program studi lain, misalkan program studi teater, film atau itu berbeda gitu ya. Kita hanya memfokuskan diri pada pementasan drama, bukan pada untuk penyutradaraan sebuah sinetron atau sebuah film. Itu beda lagi nanti ya, teknik-tekniknya beda lagi. Ini ya penyutradaraan untuk pementasan drama sebagai lanjutan dari mata kuliah apresiasi dan kajian drama. Dalam mata kuliah ini ada beberapa referensi perkuliahan yang bisa digunakan. Artinya saya juga tidak mewajibkan memiliki, minimal pernah baca gitu. Kalau misalkan ada yang lebih bagus dari referensi yang tertawarkan, ya nggak apa-apa digunakan. Karena memang untuk teknik-teknik penyutradaraan saya kesulitan sebenarnya mencari referensi yang tepat itu bukunya siapa. Tapi kalau dari 8 referensi itu ada 2 buku yang menurut saya komprehensif membahas itu dan bagus untuk digunakan. Tapi ya ini sama-sama buku lama ya. Satunya buku baru, itu bisa diakses di internet, ada bentuk e-booknya yang bisa kita. Tapi satunya masih buku lama karena saya cari-cari nggak ada yang cetak ulang. Saya sebutkan aja ya referensi perkuliahannya ada 8. Yang pertama bukunya Profesor Suwardi Endraswara yang diterbitkan tahun 2011 dengan judul Metode Pembelajaran Drama, Apresiasi, Ekspresi, dan Pengkajian. Itu bisa kita gunakan. Kalau di sini ada di perpustakaan itu ada. Kalian bisa pinjam itu kalau memang kesulitan untuk mendapatkan bahan bacaan. Yang kedua ini buku Babon yang layak sebenarnya digunakan, tapi saya juga sendiri hanya pernah baca sekilas, tapi saya belum, hanya beberapa bagian yang saya anggap butuh, tapi secara utuh saya belum mendapatkan. Itu bukunya udah lama, ini baru ketemu gitu ya, baru saya temukan gitu. Dulunya hanya sekadar ringkasan materi hasil resume yang saya dapat, tapi saya tahu buku ini sangat komprehensif dan bagus untuk dibaca. Kalau misalkan sekarang ada yang memiliki ya nggak apa-apa, itu nanti dibaca-baca. Bukunya RMA Harimawan. Nah, buku judulnya Dramaturgi gitu ya. Kalau misalkan nanti ada yang jalan-jalan dapat buku tentang penyutradaraan atau tentang
dramaturgi atau buku-buku yang lain ya bisa kita tambahkan. Tapi untuk sementara yang saya miliki ini gitu ya. Kalau misalkan nanti ada ilmu baru ya nggak apa-apa. Ilmu kan selalu berkembang, loh. Ya, ilmu itu bukan statis tapi dia dinamis. Selalu berkembang. Apalagi ilmu sosial humaniora. Setahun pasti bukan hanya setahun, sedetik atau apapun itu bisa berkembang karena ilmu sosial humaniora perkembangannya sangat cepat dan sifatnya dinamis, tidak statis gitu ya. Yang ketiga bukunya Rendra tentang bermain drama. Ini sebenarnya buku lama tapi direproduksi ulang, dicetak ulang di tahun 2017 oleh penerbit Pustaka Jaya. Itu bisa kita gunakan. Buku Suharyadi ini diktat ya. Saya nggak tahu diktat apa modul. Saya dapatkan di internet. Mungkin kalau kalian pengen baca lebih dalam nanti bisa download itu. Judulnya Dramaturgi, bisa digunakan sebagai referensi perkuliahan. Kemudian bukunya Sulastri dan Mahmuda. Judulnya Pengajaran Prosa Fiksi dan Drama. Kita gunakan dramanya, gitu ya. Ada prosa fiksi dan drama. Terbitkan oleh Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar. Pak, ini kan diterbitkan lembaga, apa bisa didapat? Bisa. Ini bukunya bentuk e-book. Nanti kalian cari ya. Jadi jangan malas-malas untuk mencari referensi. Di internet banyak ada yang bentuk e-book. Memang ada yang tidak di-e-bookkan, harus beli aslinya ya ada yang dibuat bentuk e-book ada. Itu bisa kita cari nanti ya kalau kita ingin memperdalam tentang materi perkuliahan ini. Kemudian bukunya Profesor Suroso itu bagus, judulnya Drama Teori dan Praktik Pemantasan, itu bagus, bukunya komprehensif sekali, bisa di browsing di internet, cari e-booknya ada gitu ya. Itu bisa kita gunakan. Nah, yang saya maksud buku babon tadi untuk mata kuliah ini ya bukunya Harimawan sama bukunya Prof. Suroso. Kalau misalkan yang lain nanti bisa sebagai pendukung namanya. Rendra juga bagus, Suharyadi juga bagus, semua bagus. Tapi yang saya rasa paling komprehensif dua buku itu ya. Nomor 7 bukunya Asep Yoni, judulnya Drama Panduan Bagi Pelajar. Ini bukunya tipis ya, nggak tebel. E-booknya belum ada, tapi buku aslinya saya punya. Kalau pengen baca, silakan, saya pinjemi. Kalau nggak salah di perpustakaan juga ada, silakan nanti dicari, baca. Cari dulu ya, kalau misalkan pengen baca banget ya, nanti saya pinjem saya. Yang 8 ini bentuk PDF, bukunya ini buku diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tentang pedoman bengkel sastra dan apresiasi sastra. Buku pedoman ini disunting oleh Fairul Jabadi dan Ratna Utami, bentuknya e-book PDF. Nanti bisa dicari di internetnya. Berdasarkan deskripsi mata kuliah teknik penyutradaraan yang saya sampaikan tadi di depan tadi, dapat diklasifikasikan ada 5 materi pokok yang akan kita bahas di perkuliahan ini. Yang pertama, tentang konsep-konsep penyutradaraan sebuah naskah. Yang kedua, konsep tentang memilih naskah. Yang ketiga, konsep memilih pemain. Yang keempat, teknik perlatihan untuk menyiapkan pementasan. Dan yang kelima, tentang bagaimana pengelolaan sebuah pementasan. Itu 5 poin itu yang akan kita pelajari selama 14 pertemuan. Gitu ya. Sekarang kita coba yang pertama, gitu. Di konsep penyutradaraan di materi yang pertama ya, konsep penyutradaraan sebuah naskah. Nanti di bagian ini kita akan belajar 3 hal. Yang pertama tentang apa sih sutradara itu, apa sih penyutradaraan itu, bedanya apa antara sutradara dan penyutradaraan, itu akan kita pelajari di konsep yang pertama, konsep penyutradaraan sebuah naskah. Yang kedua, untuk menjadi sutradara, bekal apa yang perlu kita miliki? Jadi bekal awal sutradara itu apa? Itu kita akan pelajari di konsep yang pertama ini. Yang ketiga, tugas utama sutradara itu apa? Dalam sebuah pementasan itu bagaimana? Itu akan kita pelajari di konsep-konsep penyutradaraan sebuah naskah. Di bagian berikutnya, konsep memilih naskah,
itu ada 3 yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kita harus tahu sumber naskahnya itu apa, dari mana, dari buat sendiri kah, dari antologi kah, atau kita adopsi dari internet kah, atau kita ambil dari teks fiksi kah, nah dari pengalaman orang lain kah. Nah itu namanya sumber naskah ya. Kemudian yang kedua, analisis lakon. Baru kita nanti lakukan analisis lakonnya. Kalau diapresiasi kemarin kita akan belajar tentang teori strukturnya Robert Stanton, no? Nah, teori struktur teks drama itu bagaimana? Nah, itu nanti kita jadikan sebagai pegangan untuk menganalisis, gitu ya. Kita cari dulu fakta ceritanya apa, sarana ceritanya apa, tema makronya itu apa, sehingga kita bisa mengetahui gambaran umum naskah yang akan dipentaskan. Itu harus kita tahu di bagian konsep memilih naskah. Setelah kita lakukan analisis lakon, baru kita lakukan interpretasi terhadap lakon itu, sehingga kita bisa menyimpulkan naskah yang kita gunakan mau dipentaskan ini ceritanya tentang apa. Nah itu tadi setelah dilakukan analisis. Kalau kita tidak analisis dulu ya kita akan kesulitan ini mau dibawa kemana ceritanya. Karena apa? Setiap cerita itu punya setting yang berbeda, suasana yang berbeda, tempat yang berbeda. Ketika kita pentaskan, kita harus mempersiapkan itu semua. Kita tidak bisa langsung semua tempatnya kita samakan, tidak bisa. Kita harus karena tempat itu mendukung cerita itu bisa hidup. Itu ya. Di konsep yang kedua, konsep memilih naskah. Di yang ketiga, konsep memilih pemain. Itu nanti kita akan dasarkan pada 2 hal. Menentukan pemain drama itu harus kita, yang pertama bisa dilihat dari fisiknya, yang kedua bisa dilihat dari kecakapannya. Terkait penjelasannya seperti apa, ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya, itu ya, tentang konsep memilih pemain. Baru di pertemuan selanjutnya kita akan berlatih untuk menyiapkan pementasan. Di sini akan kita pelajari teknik-teknik perlatihannya itu seperti apa untuk menyiapkan pementasan. Di sini teknik itu dibedakan menjadi 2. Ada teknik pemeranan dan ada teknik artistik yang harus kita latih dulu, yang harus kita persiapkan. Teknik pemeranan itu meliputi 3 hal. Teknik olah tubuh, teknik olah vokal, dan teknik olah rasa atau jiwa. Itu ya. Kalau teknik artistiknya untuk menyiapkan pementasan itu nanti dibedakan menjadi 3. Ada teknik artistik panggung, yang kedua ada teknik artistik rias dan busana, yang berikutnya ada teknik artistik cahaya. Panggung, karena panggung itu tempatnya pementasan, karena cahaya itu mendukung si cerita, suasana cerita. Oleh karena itu harus kita pelajari dulu tekniknya itu seperti apa. Itu ya. Terkait gambaran teknik-teknik berlatih untuk menyiapkan pementasan, itu nanti saya tautkan di blog Ruang Dosen Susastra yang saya buat. Itu tugas-tugas kakak kelas kalian tentang materi tentang teknik pementasan drama, teknik menyiapkan mulai dari teknik pemeranan sampai teknik artistik. Nanti bisa dibuka di blog yang sudah saya buat, pelajari di situ ya. Kalau misalkan kurang silakan dikasih komentar, kurangnya di mana. Nah seharusnya seperti apa, berikan solusi, jangan hanya mengkritik saja. Tapi ketika kita memberi kurangnya di sini, tolong langsung kasih solusinya. Kalau itu kurang tepat bagaimana? Nah, sehingga itu memang saya tampilkan sengaja untuk itu, karena kalau cari buku di sini agak sulit gitu ya. Sehingga kita harus memaksimalkan pengetahuan yang ada. Kalau kurang tepat ya tolong dikasih masukan yang kurang tepat di mana. Karena memang waktu mereka presentasi menyiapkan itu kondisinya memang seperti ini, sehingga mau nggak mau presentasinya saya instruksikan mereka untuk mengunggahnya di YouTube. Itu bisa dipelajari. Kalau kurang paham bisa ditanyakan itu ya. Ya ini namanya belajar ya. Belajar harus ada usaha, ada doa. Kalau tidak ada usaha ya tidak akan dapat apa-apa kan gitu toh. Nah, sama halnya dengan orang kaya. Kalau orang kaya tidak mau kerja, dari mana kayanya? Kalau modalnya hanya modal dengkul dengan adu domba atau dengan apa ya percuma saja, nggak bisa menikmati apa yang dimiliki. Oleh karena itu ya
Kalau namanya belajar harus ada usahanya. Apapun itu yang penting usaha, kemudian baru diimbangi dengan doa. Nah, dari situ akan membuahkan hasil yang benar-benar bisa kita nikmati, gitu loh ya. Tuh. Setelah itu di materi terakhir nanti kita akan belajar tentang bagaimana mengelola sebuah pementasan. Dalam mengelola sebuah pementasan itu ada dua hal yang harus diperhatikan. Tahap persiapannya itu apa, tahap pementasannya apa. Nanti di sini kita akan belajar misalkan kalau kita mau mengadakan pementasan besar, nanti kita harus ajukan proposal toh. Nanti kita akan belajar itu bagaimana sih cara membuat proposal persiapan pementasan drama. Memang kita cenderung ke tekniknya ya. Yang namanya mata kuliah teknik penyutradaraan ya belajar tentang teknik-tekniknya seperti apa kan gitu toh. Nah, itu adalah materi perkuliahan yang akan kita bahas di pertemuan ke depan. Pertemuan berikutnya, gitu ya. Kemudian setelah materi perkuliahan kita masuk ke tugas mahasiswa, ya. Tugas mahasiswa dalam perkuliahan ini. Tugas mahasiswa dibedakan menjadi dua. Ada tugas individu dan ada tugas kelompok. Masing-masing tugas harus diberikan atau harus dikumpulkan tepat waktu. Kita mulai dari tugas individunya, gitu ya. Tugas individu mahasiswa. Ketentuan yang pertama, setiap mahasiswa wajib menonton pertunjukan teater dalam laman YouTube sebanyak 2 kali dengan judul yang berbeda. Saya ulangi, setiap mahasiswa wajib menonton pertunjukan teater dalam laman YouTube sebanyak 2 kali dengan judul yang berbeda. Artinya, kalian cari contoh pertunjukan teater yang ada di YouTube. Jadi ada 2 teater yang berbeda dari YouTube, gitu ya. Cari teater-teater yang terkenal, teater koma atau teater apa, kalian cari di YouTube, nanti kalian tonton 2 teater ya dengan judul yang berbeda. Setelah menonton, mahasiswa diharuskan menyusun laporan tonton berupa sinopsis cerita dan penilaian atau kritik. Artinya gini, setelah kalian menonton pertunjukan teater itu, kalian buat laporannya. Laporannya berbentuk sinopsis cerita. Jadi saat habis nonton satu teater, nanti kalian buat sinopsisnya. Setelah sinopsis, baru bawahnya setelah membuat sinopsis ceritanya, kalian buat penilaian atau kritik terhadap teater itu, terhadap pertunjukan teater tadi. Ya terserah patokan kritiknya dari mana ya, bisa kalian lihat dari struktur ceritanya, intrinsiknya, tata panggungnya, tata artistik, tata rias, terserah. Banyak hal yang bisa digajikan sebagai patokan untuk melakukan kritik. Lah, sinopsis cerita tadi ya bukan hanya kalian menyalin bahasa dalam yang ditunjukkan itu dalam berbentuk dialog-dialog, bukan. Yang namanya sinopsis cerita pertunjukan teater ya, setelah kalian nonton, apa yang kalian dapat di situ kalian ungkapkan dengan bahasa kalian sendiri, gitu ya. Nah itu namanya sinopsis, diungkapkan dengan bahasanya sendiri sehingga mudah dipahami. Kalau misalkan pertunjukan itu berbentuk dialog, ya kan, tokoh satu ngomong apa, tokoh berikutnya ngomong apa, tapi kalau dalam bentuk sinopsis harus diuraikan, ya. Tuh. Yang ketiga, tugas ini nanti ditik dengan format A4, font 12, Times New Roman, spasi 1,5 dengan standar penulisan ilmiah. Itu tata tiknya ya. Kemudian tugas ini dikerjakan minimal 3-5 lembar, tidak boleh lebih. Jadi nggak banyak-banyak. Laporan tontonnya 3-5 lembar per tontonan. Jadi kalau misalkan 2 tontonan berarti 3. Kalau misalkan laporan pertama 5 lembar, berarti laporan kedua 5 lembar, gitu ya. Kalau laporan pertama 3 lembar ya bisa, laporan berikutnya bisa 4 lembar, bisa 5 lembar. Yang penting tidak boleh kurang dari 3. Yang penting minimal 3. Lebih tidak apa-apa, yang penting tidak 6, gitu ya. Setelah itu, setiap pertunjukan teater yang ditonton wajib mencantumkan identitas tontonannya.
Jadi sebelum kalian masuk ke sinopsis ceritanya, diawali dulu dengan mencantumkan identitas tontonannya. Yang pertama, identitas tontonan itu meliputi judul pertunjukan teaternya itu apa, teater apa yang kalian tonton. Kemudian laman YouTube yang ditonton, HTTP apa gitu ya, homepage-nya itu apa, kalian isikan di laman YouTube yang ditonton. Yang ketiga, durasi waktu pertunjukannya. Pertunjukan teater yang kalian tonton itu durasinya berapa. Kemudian diproduksi tahun berapa pertunjukan teater itu, ya. Nama pengarang naskahnya itu siapa, penulis naskahnya itu siapa, sebutkan. Nama sutradaranya siapa, Arifin C. Nur atau Putu Wijaya atau siapa, itu kalian sebutkan. Terus para tokoh dan karakternya. Kalau di situ di pertunjukan teaternya yang bermain 10 itu siapa saja, terus karakternya bagaimana. Itu ya. Itu semua kalau kalian tidak menonton pertunjukan teater di YouTube, pasti tidak akan bisa mengerjakan tugas individu ini. Oleh karena itu, mumpung masih ada waktu, di pertemuan pertama ini silakan mulai mengerjakan tugasnya. Tugas ini, laporan tonton ini dikumpulkan pada saat pelaksanaan UTS. Jadi di pertemuan ke-8 tugasnya dikumpulkan. Kalau tidak mengumpulkan ini berarti tidak punya nilai UTS. Oke, saya untuk UTS UAS tidak pernah melakukan ujian tulis. Saya lebih banyak meminta tugas berbentuk produk. Sehingga saya tidak mungkin ada materi menghafal atau apa, tidak ada materi seperti itu, tapi kita langsung praktiknya, gitu ya. Praktiknya. Kemudian itu untuk tugas individu, tugas kelompok. Nah, ini tugas kelompok. Jadi setelah tugas individu ada tugas kelompok. Ketentuannya yang pertama, satu kelas dibagi menjadi 5 kelompok. Jadi banyak sekali nanti anggotanya. Kerja semua ya. Satu kelas dibagi menjadi 5 kelompok. Setiap kelompok diwajibkan untuk mencari satu naskah drama atau naskah lakon yang bertemakan kebudayaan atau nasionalisme. Nah, mencari satu naskah drama atau naskah lakon yang bertemakan kebudayaan atau nasionalisme. Contoh misalkan ada pertunjukan teater yang mengangkat budaya Timor. Ya itu kamu cari naskahnya. Kalau kamu kenal pemainnya ya nggak apa-apa. Kalau kamu misalkan kita sekarang dunia itu semakin dekat ya. Artinya dengan media sosial Facebook, media sosial apapun itu, kita bisa cari pemain penulis-penulis naskah lakon, naskah drama, bisa kita cari di situ. Kita bisa menambahkan pertemanan, kita bisa tanya-tanya tentang naskah drama itu, kita bisa minta tolong ke situ atau ke yang lain. Nah sekarang naskah itu bisa mengambil dari buku antologi boleh, bisa pakai antologi atau cari-cari di internet boleh. Tapi harus lengkap, jangan sepotong, gitu ya. Jangan hanya satu adegan saja, tapi harus lengkap. Itu. Setelah memilih salah satu naskah lakon, setiap kelompok mahasiswa diperintahkan untuk menyusun laporan kerja, harus buat laporan. Berarti satu kelas ada 5 laporan karena dibagi menjadi 5 kelompok. Laporan kerjanya minimal 8 sampai 10 lembar. Boleh 11 tidak boleh. Boleh 7 tidak boleh. Minimal 8 sampai 10 lembar. Tuh ya, untuk laporan kerjanya. Laporan ini nanti ditik dengan format A4, font 12, Times New Roman, spasi 1,5 dengan standar penulisan ilmiah. Boleh nggak di luar ketentuan ini? Sementara ini tidak boleh. Pakai ketentuan ini saja. Itu ya, pakai ketentuan ini saja. Nanti improvisasinya nanti. Untuk mata kuliah ini ikuti saja ketentuan yang sudah ditetapkan, gitu ya. Setelah itu cantumkan identitas naskah lakon yang akan didiskusikan. Jadi sebelum masuk ke inti laporannya, kalian harus mencantumkan identitas naskah lakonnya. Identitas naskah lakon itu meliputi 3 hal. Yang pertama, judul naskah lakonnya itu apa? Kalian tik, karena ini ditik ya. Kalian tik, kalian setelah mencari ada di buku, ada di internet, atau dapat langsung dari penulisnya boleh. Itu boleh kita gunakan ya.
Yang kedua, nama penulis naskah lakonnya siapa? Nama penulis naskahnya siapa? Beda ya, penulis naskah sama sutradara itu beda. Jadi nama penulis naskah lakonnya itu siapa? Yang ketiga, sumber naskah lakon. Kalian dapat dari mana? Kalau dari buku berarti buku apa judulnya, tahun berapa terbitnya, siapa nama penulisnya. Itu ya. Kalau dari internet berarti homepage-nya apa? Gitu ya. Supaya saya nanti bisa mencari gitu loh. Kalian kerjakan, saya bisa mengevaluasinya, saya bisa mengoreksinya. Saya bisa mencoba meriksa tugas kalian. Tapi kalau kalian tidak sebutkan naskah sumbernya, saya sih bingung. Gitu ya. Ini dari internet tapi saya cari kok nggak seperti itu. Itu nanti akan saya kasih informasi ke kalian, saya kasih informasi balik. Artinya saya tanyakan ini mengapa, kamu dapat dari mana. Kalau misalkan ini kamu dari internet, homepage-nya apa gitu. Kalau dari buku judulnya apa, supaya saya bisa memeriksanya gitu ya. Ini naskahnya dari mana. Setelah mencantumkan identitas naskah lakon dalam laporan, baru ketentuan berikutnya adalah kita menganalisis naskah lakon tersebut. Nah, analisis ini bisa menggunakan teorinya Stanton tadi toh, teori fiksi tadi toh. Yang pertama kita mulai dari riwayat pengarangnya, riwayat penulis naskah lakonnya itu bagaimana. Oh, ini naskah lakon karyanya Arifin C. Nur. Oh, ini karya Putu Wijaya. Berarti riwayat pengarangnya itu bagaimana? Putu Wijaya itu bagaimana? Dia memulai proses kreatif, penulisan kreatifnya seperti apa? Berapa naskah lakon yang pernah dihasilkan? Misalkan seperti itu ya. Sebenarnya banyak sutradara penulis naskah lakon yang hebat-hebat kan gitu. Tinggal kalian bagaimana cara mendapatkannya saja, bagaimana cara mencarinya, rasa ingin tahu kalian bagaimana, itu yang harus kalian pegang gitu ya, supaya tidak tersesat dalam mengerjakan tugas ini. Setelah mengetahui riwayat pengarang, baru kalian buat sinopsis ceritanya. Setelah riwayat pengarang, baru membuat sinopsis ceritanya. Cerita apa? Naskah lakon yang kalian dapatkan tadi. Ceritanya tentang apa? Inti ceritanya tentang apa? Tuangkan dalam bentuk paragraf. Gitu ya. Kalian deskripsikan seperti apa sinopsis ceritanya. Terus yang ketiga, baru kalian analisis struktur ceritanya. Analisis struktur ceritanya. Berdasarkan apa? Naskah yang sudah kalian dapatkan tadi. Ya, saya ulangi lagi, kalau tadi yang setelah dapat naskah kalian cantumkan identitas naskah lakonnya, kemudian analisis naskah lakon, baru tahap yang menentukan yang benar-benar ending dari tugas ini adalah kalian membuat perancangan penyutradaraan berdasarkan naskah lakon tersebut. Perancangan itu meliputi 4 hal. Yang pertama, perancangan pemeranan. Kira-kira nanti gambaran pemeranan tokohnya itu seperti apa, kalian deskripsikan di sini. Jadi tidak hanya asal oh ini cocok jadi ini, cocok jadi bawang merah. Oh ini cocok jadi bawang putih. Oh ini cocok jadi, iya kalau itu cocok memang cocok, tetapi cocok dilihat dari apa? Misalkan dari sisi apa? Nah, kalian kaitkan dengan konsep memilih pemain yang menjadi materi pertemuan berapa tadi itu ya. Nah, itu kaitannya dengan ini. Tekniknya seperti apa? Dilihat dari sisi apa? Itu harus dijelaskan di bagian perancangan pemeranan. Yang kedua, perancangan artistik panggung. Jika ini nanti dipentaskan, berarti konsep panggungnya seperti apa? Itu harus kalian desain, harus kita rancang. Sebagai sutradara itu harus punya ancang-ancang seperti itu. Jadi tidak hanya pemikiran otodidak langsung, itu tidak. Mereka punya tekniknya sendiri. Mereka punya cara sendiri. Nah, itu tugas kalian dalam mata kuliah ini. Belajar tentang itu, gitu ya. Nah, ini kaitannya tugas ini dengan mata kuliah ini seperti itu, gitu ya. Kita menentukan bagaimana merancang pemeranan, artistik panggung, gitu ya. Yang ketiga, perancangan artistik rias dan busana. Kira-kira busana yang mendukung seperti apa, riasnya harus seperti apa, misalkan jadi bawang putih harus menorka, harus seperti ini. Nah, itu deskripsikan. Jangan aja disebutkan, tapi harus bisa mendeskripsikan. Deskripsikan itu semua. Yang keempat, perancangan artistik cahaya. Kalau misalkan itu di panggung, berarti konsep pencahayaannya seperti apa, layoutnya di mana, tata letaknya itu bagaimana. Nah, itu coba nanti dideskripsikan di bagian ini.
Ketentuan berikutnya, setelah kalian buat perancangan penyutradaraan, baru salinan naskah lakon yang dijadikan sebagai bahan diskusi wajib dilampirkan dalam laporan kerja. Kalau laporan kerja tadi minimal 8-10 halaman, berarti nanti di belakangnya dilampiri dengan naskah lakon yang kalian kerjakan. Kalau itu bentuknya berbentuk antologi buku, diambil dari buku, ya berarti kalian fotokopi toh, kalian lampirkan gitu. Kalau itu dari internet ya print, gitu ya. Kalau kalian minta langsung dari penulis naskah lakonnya ya berarti print nanti naskahnya seperti apa gitu ya. Ini tugasnya nggak sendiri loh ya. Satu kelas dibagi menjadi 5 kelompok, artinya anggotanya banyak. Jadi silakan kalian berbagi tugas. Jangan dikerjakan sendiri. Tujuan tugas kelompok itu melatih kerjasama. Kalau kalian individual ya kerja sendiri ya hasilnya ya tetap individual. Kalian yang lain nggak dapat apa-apa. Lah, perkuliahan teknik penyutradaraan ini bukan hanya kita nilai dari hasilnya saja, tapi dari kekompakan kalian, bagaimana kalian kerja dalam tim, semacam itu. Nah itu akan kalian dapat nanti ilmunya dari situ. Bukan hanya selesai tugas selesai, bukan. Tapi ilmunya akan kalian dapat dari pengalaman-pengalaman semacam ini. Ya. Hasil dari tugas kelompok ini dikumpulkan sebagai nilai UAS, ujian akhir semester. UAS-nya sudah tahu, UTS-nya sudah tahu. Nah ini ya. Ini adalah tugas akhir atau tugas tuntutan untuk mata kuliah teknik penyutradaraan, baik berbentuk individu maupun berbentuk kelompok. Untuk kriteria penilaian kita nanti itu ya. Kita di sini kalau misalkan nanti kriteria penilaian dulu. Kriteria penilaian untuk nilai akhir mata kuliah ditentukan pada 4 hal. 4 hal. Yang pertama nilai kepribadian. Nilai kepribadian itu bobotnya 20% didasarkan pada kehadiran dan keaktifan kalian di kelas. Jadi presensi itu wajib. Oleh karena itu saya suruh buat grup WA. Nanti di grup WA itu setiap pertemuannya di jadwal perkuliahan nanti kalian presensi di situ. Yang nggak presensi di tanggal itu berarti kan tidak hadir. Gitu. Jangan sampai sudah masuk pertemuan berikutnya baru presensi pertemuan sebelumnya. Nah, itu dianggap tidak hadir karena nanti setiap presensi pasti saya rekap. Kalau biasanya kan kita tanda tangan ya, tapi kalau dalam kondisi seperti ini kita rekap aja dengan centang. Berdasarkan apa? Berdasarkan presensi yang kalian lakukan di grup WA tadi, gitu ya. Yang kedua nilai tugas. Nilai tugasnya 10%. Yang ketiga nilai UTS 30%, UAS-nya 40%. Untuk konversi nilai akhir kita masih menggunakan, kita nanti itu ya mengikuti kondisional. Kalau kemarin kan sempat dikumandangkan nilai A-, B+, A, B- semacam itu. Nanti kalau misalkan ada ketentuan seperti itu ya kita ikuti. Tapi kalau di sini saya masih menetapkan ketentuan yang lama. Saya menggunakan patokan yang lama yaitu nilai A dengan konversi nilai 80 sampai 100, B 70 sampai 79, C 60 sampai 69, D 50 sampai 59. Setelah itu E gitu ya. Harapan saya semua dapat nilai A. Gitu ya. Jadi sebenarnya kalau gini ya, tugas kelompok tadi sebenarnya kalau kalian belajar dari situ nanti kalau dapat naskah lakon itu bisa dijadikan bahan skripsi tentang teknik penyutradaraan, boleh, nggak ada yang melarang. Jadi jangan khawatir, setiap tugas yang saya berikan itu ada dampak positifnya. Saya nggak mungkin memberikan tugas itu tanpa ada faedahnya, tidak mungkin. Nah, tugas itu melatih kalian untuk bagaimana sih menjadi sutradara itu, bagaimana sih konsep-konsep penyutradaraan itu, bagaimana sih cara memilih pemain itu, mengelola panggung itu seperti apa, tekniknya seperti apa. Itu tujuannya, gitu ya. Nah, terkait tata tertib minimal kalian hadir tepat waktu. Kemudian presensinya diperhatikan. Jangan sering bolos. Kuliah kalau bolos nggak dapat apa-apa. Telat satu, nggak masuk sehari pun kalian sudah ketinggalan yang lain. Saya nggak mungkin mengulang di pertemuan berikutnya lagi, nanti nggak selesai-selesai. Nah, oleh karena itu jangan sampai tidak masuk, rugi ya. Jauh-jauh dari negeri seberang kalian kuliah tapi nggak hadir, bolos, di kos, ketiduran. Itu tidak ada alasan.
Kalau sakit ya langsung aja buat surat permohonan izin tidak mengikuti kuliah karena sakit. Nah, itu pun bisa disampaikan melalui WA. Ya toh? Saya tidak harus meminta surat kalian tulis di kertas, tidak. Yang penting disampaikan ke WA aja, saya sudah langsung nanti ubah di presensinya. Yang penting ada keterangan. Jangan sampai alfa. Kebanyakan alfa nanti mempengaruhi nilai kepribadian ya. Tuh. Ini adalah beberapa ketentuan gambaran awal perkuliahan teknik penyutradaraan yang diberikan di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan bobot 2 SKS. Capaian pembelajaran sudah saya sampaikan. Deskripsi mata kuliah sudah saya tunjukkan, sudah saya sampaikan juga. Kemudian materi perkuliahan yang kita bahas selama 1 semester ini juga sudah saya sampaikan. Tugas individu dan kelompoknya juga. Tata tertib konversi nilainya juga sudah. Nah, apa yang saya sampaikan tadi, jika masih ada yang belum paham, masih belum jelas, silakan tanyakan di bagian komentar tayangan ini. Sampaikan saja dengan menyebut nama lengkap dan NIM-nya. NIM berapa? Terus apa yang ditanyakan? Nanti akan saya respon di situ, gitu ya. Demikian apa yang saya bisa sampaikan. Apabila ada yang tidak berkenan ya saya mohon maaf. Nah, saya akhiri, selamat siang. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya.